wajahnya disetorkan, udah di depan kameranya, tapi wajah-wajahnya pada belum ada nih. Ya, dikasih nama, wajahnya diliatin ya, biar fokus belajarnya ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai obat-obat antivirus ya. Jadi saya Dr. Konita dari bagian farmakologi. Kira-kira Diva, apa sih yang Diva tahu tentang obat antivirus? Diva Brilian. Izin menjawab dokter. Mm-hmm. Mungkin untuk obat-obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang berasal dari virus. Ya, obat-obat digunakan untuk infeksi berasal dari virus. Contohnya apa? Contohnya virus apa sih? Yang biasanya ada obat apa, antivirus apa kira-kira yang pernah dipakai buat mengobati penyakit karena virus? Apa kira-kira? Diva atau Wildan Dias. Tahu obat apa kira-kira yang digunakan untuk mengobati penyakit penyebab virus? Apa? Ada yang tahu nggak yang lainnya? Coba yang baru booming, apa sih yang baru booming kemarin penyakit apa? Ini dok, virus apa? Kayak antivirus COVID kemarin dokter. Ya, antivirus COVID. Apa kemarin pernah minum nggak antivirus COVID? Mungkin disuntikin dokter. Disuntikin, masa sih? Kemarin obat antivirus pernah ada yang minum disuntik? Apa diminum? Ada yang per oral dokter. Ya, per oral ya. Apa sih obat antivirusnya dibaca nggak kira-kira? Pas beli, oh ini ternyata pernah kena corona. Dikasih apa? Mungkin oseltamivir dok. Ya, oseltamivir. Ada lagi jenis yang lain apa? Selain oseltamivir. Mungkin flu biasa, mungkin acyclovir juga dok. Masa acyclovir untuk flu? Apa? Ada lebih tepat apa? Acyclovir biasanya sakit apa sih? Sakit kulit itu? Herpes ya. Jadi ini tadi pembukaannya udah betul ya. Ada yang tahu tentang, oh ya virus corona kan berarti penyebabnya virus ya. Berarti dikasih antivirus. Tadi bisa oseltamivir, favipiravir ya. Ada lagi, jadi bukan untuk flu. Kalau flu penyebabnya bakteri, berarti kalau bakteri obatnya anti apa? Kalau penyebabnya bakteri kira-kira anti apa? Antibiotik dokter. Antibiotik. Kalau jamur berarti anti fungi. Oh ya tadi sudah berdoa belum ya, Dek? Sudah dokter. Sudah ya, ya saya lupa. Ya anti fungi. Jadi gitu ya. Jadi kan ini kan calon-calon dokter nih. Jadi tidak semua obat itu perlu antibiotik gitu. Jadi kalau flu-nya karena corona penyebabnya virus ya antivirus. Oh ternyata tadi batuk pileknya ada apa mukusnya warnanya kehijauan karena infeksi bakteri ya antibiotik. Terus oh ternyata di kulit ada jamur karena ini ada panu atau tinea ya anti jamur gitu ya. Jadi tidak semua itu antibiotik yang diketahui amoksisilin terus. Jadi sakit panas minum amoksisilin, nah itu nggak tepat. Oh sakit panas itu ada obatnya, paracetamol, obat panas gitu ya. Jadi ini kita belajar tentang obat antivirus dan juga virus ya. Jadi virus dia merupakan material genetik ya berisikan DNA dan RNA dan juga nukleokapsid atau membran. Ya. Kemudian bentuknya itu sangat kecil dan juga merupakan sintesis protein
energi dan replikasi tergantung sel inang. Jadi virus itu bereplikasi, makanya kemarin pas zaman corona itu dia bisa bermutasi juga ya, berubah namanya, ada yang sel delta ya, sel-sel yang lainnya karena dia bisa bermutasi. Kemudian virus merupakan parasit intrasel obligat, dia bereplikasi mereka tergantung terutama pada proses-proses sintetik sel penjamu. Karena itu, supaya efektif, obat antivirus harus menghambat virus masuk dan keluar sel atau aktif di dalam sel penjamu. Ya. Jadi tadi sudah ada yang bagus bisa menyebutkan asiklovir, biasanya kan sering dipakai ya. Nah itu juga termasuk obat antivirus ya, sama-sama bersifat virus statik. Jadi dia membunuh virusnya. Kira-kira ada yang lebih tahu asiklovir tadi untuk sakit apa? Sakit apa Gatra kalau asiklovir? Sakit kulit yang apa? Herpes, dokter. Ya, herpes. Ya, herpes itu sebenarnya ada dua. Ada yang tahu herpes apa sama herpes apa? Kalau yang di kulit namanya herpes apa? Kalau di genital atau di mulut, di bibir itu herpes apa gitu? Izin jawab, dokter. Mm-mm. Ada herpes apa? Mungkin kalau yang di kami itu herpes genital, dokter. Ya, yang di kelamin ada herpes genital, yang di kulit adalah herpes Zuster. Yuster gitu ya. Jadi berbeda. Sama-sama obatnya asiklovir nih, tapi dosisnya berbeda. Oh, untuk herpes Zuster biasanya itu sesuai dermatom. Kalau dia bintil-bintilnya di sebelah kanan, biasanya kanan aja semua. Di kaki kanan, tangan kanan, punggungnya kanan gitu sesuai dermatomnya. Nah, itu dosisnya ada yang tahu kira-kira asiklovirnya berapa miligram, berapa kali sehari? Berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau herpes zoster, dosisnya asiklovir 5 kali 800 miligram. Ya, 5 kali sehari 800 miligram selama 7 sampai 10 hari. Tapi di toko atau jadi nggak ada yang langsung 800 miligram. Karena satu tabletnya 400 miligram, otomatis sekali minum 2 ya. Biar 5 kali 800. Ya, 5 kali 800 kan berarti pagi. Sekali minum, nanti siang jam 11 minum lagi, jam 2 minum lagi, sore minum lagi, malam minum lagi sampai 5 kali sehari. Tapi karena satu tabletnya 400 miligram, berarti sekali minum 2 tablet biar dosisnya 800 miligram ya. Tapi kalau herpes simplex, ada yang tahu berapa dosisnya herpes simplex? Berapa? 5 kali 200? 200 miligram. Ya, 5 kali 200 miligram berapa hari kasihnya? Berapa hari? Ya, biasanya 7 sampai 5, 7 sampai 10 hari ya. Jadi 5 kali 200 kalau yang berbeda itu kan jadi obat SKDI ya nanti bisa search target penyakit-penyakit yang harus dokter umum kuasai ya. Jadi ada SKDI ada tulisannya LOC 4, LOC 3, LOC 2, LOC 1 gitu. Apa sih LOC 3 dan 4? Ternyata pada penyakit-penyakit tertentu adik-adik itu harus bisa mendiagnosis sampai menterapi gitu ya. Contohnya nih kasus herpes. Nah, adik-adik targetnya dokter umum itu bisa sampai memberikan resep terapi. Tapi ada juga yang LOC 2, mungkin dia penyakit-penyakit yang kita hanya mendiagnosis, tapi nanti kita merujuk. Oh, penyakitnya kita bisa mendiagnosis nih penyakit tertentu yang butuh operasi bedah, lah kita mendiagnosis aja. Tapi kalau yang kita bisa memberikan terapi, berarti harus tahu ya obatnya apa, dosisnya berapa, harus ngasihnya berapa lama. Apalagi kalau yang obatnya biasanya diberikan nih di puskesmas-puskesmas gitu ya, kan itu targetnya dokter umum.
Terus biasanya ada singkatan-singkatan nih yang sering dipakai untuk kasus yang diberikan obat antivirus. Contohnya, kalau HIV AIDS itu juga sama. HIV AIDS kan virus ya, human immunodeficiency virus ya. Jadi obatnya juga antivirus. Nah, itu macam-macam. Biasanya juga ada kombinasinya. Contohnya 3TC, singkatannya lamivudin, AZT, zidovudin. Jadi dua ini adalah obat antivirus. Kalau ini singkatan penyakit yang lain, penyebabnya CMV, sitomegalovirus, CYP. Nah, ini EBV, itu ada penyakit Epstein-Barr virus. Itu juga bisa menyebabkan karsinoma nasofaring biasanya ya, EBV. Terus hepatitis kan juga virus ya. Hepatitis ada macam-macam. Ada apa aja sih hepatitis? Jenisnya? Hepatitis apa? Raka. Hepatitis apa Raka? Raka Pranaja. Atau yang lainnya ada yang tahu jenis hepatitis? Dwi Yulianti. Dwi Yuniati. Mungkin A, B, sama C. A, B, sama C. Kalau yang A, bisa yang menular apa? Yang penularannya lewat apa aja sih? Kalau A biasanya penularannya lewat apa? Hepatitis A. Lewat fekal oral ya. Kalau hepatitis A itu menular. Biasanya sama anak kos nih jajan di warung bareng-bareng. Sekosan itu habis jajan itu ternyata kurang bersih ya di warungnya atau dia sudah terjangkit itu hepatitis A. Biasanya kuning tapi bisa sembuh sendiri ya, self-limiting disease. Cuma tetap diobservasi, diperbaiki heparnya gitu ya, dikasih vitamin gitu. Tapi dia bisa sembuh sendiri. Tapi kalau udah hepatitis tadi disebutkan ada hepatitis B, hepatitis C gitu ya. Nah, itu penularannya kadang lewat parenteral ya, lewat suntikan atau orang yang suka menggunakan narkoba atau karena sebelumnya ada penyakit yang kronis. Kalau hepatitis B itu kronis, tapi kalau yang A itu akut ya. Ya, jadi nanti juga ada obatnya antivirus kalau yang hepatitis B. Nanti ada interferon alfa seperti itu. Karena kalau lama-kelamaan orang terjangkit hepatitis B itu bisa jadi heparnya mengecil ya, sirosis hepatis. Terus tadi ada HIV juga, terus nanti ada golongan-golongannya kalau obat antivirus. NNRTI, NRTI, PI gitu. Terus ini VZV itu virus penyebab varicella zoster ya. VZV menyebabkan herpes tadi. Ya, terus kita lihat di sini virus. Nah, ini di dalamnya itu gambarnya seperti ini. Sebenarnya dia kan susah ya terlihat ya karena dia bentuknya sangat kecil sekali. Dia punya envelope ya atau amplop protein ya. Terus ada proteinnya di dalamnya. Viral envelope ini ada kapsid sama genetik material. Bentuknya nukleokapsid, ada kapsomer, ini ada rantai-rantainya juga ya. Terus tahapan replikasi virus. Jadi virus itu bereplikasi ya, akan membelah diri jadi banyak. Biasanya ada penandanya nih, seumpama orang itu hepatitis B. Biasanya kalau cek apa sih kalau hepatitis B labnya? Ada yang tahu nggak? Apa? HBS AG ya. Biasanya kalau dia positif, berarti IgM ya, HBS AG itu akut. Kalau IgG itu kronis. Nah, kalau HBS AG-nya positif, berarti dia positif ya. Tergantung IgM atau IgG, berarti kena hepatitis B. Tapi kalau dia penanda baru bereplikasi, baru membelah diri, baru berarti kan aktif ya. Biasanya ada penandanya lagi, HBeAg. Jadi kalau HBeAg-nya positif, berarti dia sedang bereplikasi virusnya ya.
Ini ada perekatan virus ke reseptor permukaan sel penjamu, masuknya virus menembus membran sel penjamu, kemudian lanjut terlepasnya selubung uncoating asam nukleat virus, pembentukan protein-protein regulatorik awal, pembentukan RNA atau DNA virus, pembentukan protein-protein struktural, penyusunan pematangan partikel virus, kemudian pembebasan dari sel. Jadi obat antiviral berpotensi mendidik setiap tahapan di atas. Jadi obat antivirus itu kerjanya berbeda-beda. Ada yang menghentikan di nomor 1, nomor 2, nomor 3, gitu supaya virus itu tidak bereplikasi. Nah, intinya seperti ini. Seumpama di dalam tubuh virus itu mau masuk rumah nih, ya, virusnya. Ada obat yang bisa memblok di sini supaya virus nggak masuk. Blok ini dengan enfuvirtide kalau dia HIV, decosanisol HSV, maravinol, terus kemudian RSV. Ada juga, berarti ini sudah penetrasi, sudah masuk ke dalam tubuh. Di blok tadi, kalau dia sakit hepatitis B, hepatitis C, dia di blok di virusnya pas masuk sudah terserap, diblok oleh obat yang interferon alfa. Kan kalau sakit hepatitis B gitu kan dibunuhnya menggunakan interferon alfa, beta atau HCV. Setelah penetrasi dia uncoating ya. Ya kalau obat jenis yang lain ada amantadin, rimantadin, influenza, dia membloknya di fase uncoating. Ada lagi untuk sintesis asam nukleat. Nah ini kalau seumpama dia sakit HIV, dia memblok NRTIS, NNRTI, ini golongan-golongan obatnya. Nukleosid, nukleotid, nah ini memblok di sini. Terus untuk integrasi retrovirus transkripsi, dia diblok oleh INSTI HIV. Lagi, terus dia viral protein sintesis diblok PLS HIV HCV. Kemudian di packaging, terus yang tadinya 1, kalau dia tidak dihentikan, dia bisa membelah diri menjadi 3. Nah, ada lagi obat yang memblok ya, neuroaminidase inhibitor. Jadi makanya virus itu bermutasi dengan nama yang berbeda. Jadi kan kemarin sempat vaksin ya, kadang kok ternyata bisa kena lagi. Lah itu karena dia sudah membelah diri ya. Datang-datang dia sama perempuan namanya dia, tapi kok pas keluar dia bisa berubah jadi laki-laki namanya Rino. Lah kayak gitu kan kita nggak tahu padahal tadi dia berubah jadi namanya udah ganti ya, berubah bermutasi tadi. Ya, terus kemudian ini biasanya sering kita pakai ya obat untuk herpes, lainnya ada aja sih. Ternyata tadi yang golongan untuk herpes simplex atau yang herpes zoster ya, kalau virusnya namanya virus varicella zoster. Ini ada acyclovir, valacyclovir, famciclovir. Mau pilih yang mana? Lah itu tergantung. Biasanya obat yang valacyclovir itu yang paling mahal. Ya. Kan obat kadang ada merek-mereknya ya, sama-sama acyclovir. Kenapa paling mahal? Ternyata minumnya yang tadinya acyclovir 5 kali 800, tapi kalau beli valacyclovir dosisnya jadi berubah 3 kali 1000. Oh, kalau famciclovir dosisnya berubah lagi 3 kali 500 gitu ya. Jadi sama-sama efektif untuk membunuh virus, sama kasusnya herpes zoster ya, tapi kalau acyclovir tadi 5 kali 800. Kalau valacyclovir 3 kali 1000, kalau famciclovir 3 kali 500. Itu nanti bisa dibaca-baca, bisa di buku kulit kelamin itu juga ada kalau mau baca-baca obat herpes gitu ya. Nah, ini untuk cara kerjanya, jadi obat acyclovir merupakan turunan guanosin siklik dengan aktivitas klinik terhadap HSV1, HSV2, dan VZV. Jadi dia ada tugas-tugasnya. Jadi tadi nukleosidnya dirubah menjadi monofosfat. Nah ini kalau ada virus yang masuk kemudian diblok oleh acyclovir, penciclovir, ganciclovir itu di perubahan antara nukleosid menjadi monofosfat.
Terus dia berubah bentuk lagi ya, kalau seumpama tidak dibunuh menjadi difosfat. Nah, ini diblok kalau obatnya pakai trifluoridin sidofovir, itu memblok antara perubahan monofosfat menjadi difosfat. Nah, ini diperantarai oleh host kinase. Terus difosfat bisa berubah lagi menjadi trifosfat apabila tidak dihambat. Nah, ini yang bisa memblok adalah obat foscarnet ya. Terus dia menghambat viral DNA polimerase, dan ada juga trifosfat itu incorporation di dalam DNA gene termination. Jadi ini merupakan mekanisme obat anti herpes. Kemudian kita juga perlu mengetahui sifatnya ya. Jadi obat-obat itu kita harus tahu, bahkan obat yang basic digunakan. Contohnya nih, obat paracetamol. Obat paracetamol efek sampingnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Paracetamol termasuk obat untuk mengobati apa? Mengobati apa kalau paracetamol? Pernah pakai enggak? Atau pakai merek? Paracetamol itu obat apa? Anti? Demam. Ya, buat demam, antipiretik. Sebenarnya obat untuk demam juga termasuk obat anti nyeri. Tapi ada dua antipiretik yang biasanya ada dua anti nyeri yang biasanya lebih banyak ke sifat antipiretik, yaitu paracetamol sama apa satunya yang sering dipakai? Ibuprofen ya. Jadi ya paracetamol sama ibuprofen walaupun dia anti nyeri tapi punya efek antipiretik yang tinggi. Dia bisa mengobati demam. Tapi ada lagi anti nyeri nih, contohnya natrium diklofenak, meloxicam, piroxicam, tramadol, itu kan juga anti nyeri, tapi tidak punya efek antipiretik yang tinggi kayak tadi. Jadi kalau panas diminuminya paracetamol, bukan natrium diklofenak. Tapi kalau lututnya sakit, boyoken, atau ibu-ibu sering osteoartritis, bisa paracetamol. Tapi ada efek sampingnya, kira-kira apa? Semua anti nyeri itu bikin sakit lambung ya, sakit mah ya. Kalau nanti punya pasien kok lambungnya sensitif, dikasih paracetamol, lah itu mungkin dikasih obat lambung juga, walaupun dia sebelumnya nggak sakit lambung. Oh, ternyata ada juga nih, ada yang tahu nggak golongan anti nyeri yang dia nggak bikin sakit lambung? Golongan COX-2 ya, nanti bisa dibaca celecoxib gitu ya. Biasanya harganya agak mahal ya, bisa sampai hampir 100.000. Nah itu tapi tidak bikin sakit lambung. Nah, ini nanti tugas adik-adik semua nih, kalau mau jadi dokter kan semua obat itu kan apotekernya nganut ya sama kita ya, mau dikasih yang apa. Nah itu banyak sekali pilihan obat yang perlu dipertimbangkan. Oh kalau pasiennya sakit ini, kasihnya yang pilih yang paracetamol. Oh, kalau boyoken lututnya sakit, yang natrium diklofenak gitu ya. Sama juga asiklovir. Oh, kadang ada pasien yang saya mintanya minum obat yang nggak 5 kali sehari dok, bisa diarahkan. Oh ini kalau valasiklovir 3 kali 1.000, mungkin harganya agak lebih mahal. Nah, itu gitu perlu disampaikan. Terus ada efek sampingnya nggak dok? Itu yang kita tahu. Efek sampingnya mual, diare, sakit kepala. Jadi kalau ada efek ini nanti Ibu bisa kembali ke sini ya. Atau kalau ada apa namanya, kalau memang punya sakit mah terus sensitif, kalau memang ada mual-mual boleh minum obat untuk lambungnya gitu ya. Jadi kita mulai sekarang membiasakan nanti belajar untuk edukasi ke pasien ya. Terus ini valasiklovir merupakan ester L-valil dari asiklovir. Obat ini cepat diubah menjadi asiklovir setelah pemberian oral melalui jalur pertama hidrolisis enzimatik di hati dan usus yang menyebabkan peningkatan kadar serum 3-5 kali lipat dibandingkan dengan yang dicapai asiklovir oral dan mendekati yang dicapai dengan asiklovir intravena. Nah, ini valasiklovir tadi juga hampir sama ya. Efek sampingnya sakit kepala, muntah, dan juga ruam. Pada dosis tinggi terjadi dapat menyebabkan kebingungan, halusinasi, dan juga kejang.
Ini jadi dosis-dosisnya berapa miligram, berapa hari, nah, itu nanti bisa diperhatikan, dibaca-baca lagi gitu ya, bisa. Untuk pasien AIDS yang menerima valasiklovir dosis tinggi secara kronis telah meningkatkan intoleransi gastrointestinal serta purpura trombositopenik, trombotik atau sindrom hemolitik uremik. Tapi tidak ada bukti peningkatan risiko cacat lahir pada bayi yang terpapar valasiklovir selama kehamilan. Kenapa sih pasien AIDS kok disangkut-sangkutin sama penyakit herpes juga? Karena orang yang AIDS namanya imunodefisiensi. Imunnya itu rendah ya. Kalau imunnya rendah, penyakit bakteri virus tuh gampang kena ya. Jadi kadang pasien AIDS itu malah meninggalnya bisa karena punya komplikasi banyak penyakit. Jadi paling sering itu sakit AIDS kena TB gitu ya, sesek gitu karena imunnya turun, virus TB-nya nempel, kan virus TB menyebar lewat udara gitu ya, kayak corona gitu. Nempel ya udah dia jadi sakit TB juga. Oh ada virus herpes ya jadi sakit herpes. Nah itu perlu diperhatikan ya untuk pemberian AIDS ya. Apalagi kalau ibu yang sakit AIDS itu perempuan hamil, lah itu apakah beresiko atau enggak. Nah, ini kalau valasiklovirnya yang digunakan dosis tinggi sementara masih aman ya, masih di penelitian. Untuk famciclovir ya ini jenisnya tadi kan ada 3 jenis ya. Apa aja tadi obatnya? Apa? Apa aja tadi? Aciclovir, valasiklovir sama famciclovir ya, ini harus hafal ya. Nah, ini produk ester diasetil dari 6-deoksipenciklovir. Setelah pemberian oral, valasiklovir cepat mengalami deasetilasi dan oksidasi oleh metabolisme prospes menjadi penciklovir. Jadi ini obat ini aktif terhadap virus HSV1, 2, VZV, EBV, dan HBV. Bisa dipakai untuk yang disebabkan oleh virus tersebut. Untuk efek sampingnya juga sama, sakit kepala, mual, atau diare. Ini sementara ini tidak ada bukti peningkatan cacat lahir pada bayi terpapar famciclovir selama trimester pertama. Insiden dari adenokarsinoma mame meningkat pada tikus betina yang menerima famciclovir selama 2 tahun. Jadi pada penelitian tikus ternyata famciclovir yang dipakai terus-terusan menyebabkan kanker ya, kanker mame, kanker payudara. Nah, ini tadi untuk dosis-dosisnya, jadi tadi herpes genital bisa 3 kali 400 atau 5 kali 200 ya. Kalau 3 kali 400 dosisnya selama berapa hari? 7 sampai 10 hari. Kalau itu kan first ya, yang awal. Tapi kalau dia recurrent atau berulang bisa dinaikkan dosisnya 3 kali 800 selama 2 hari atau 2 kali 500 selama 5 hari atau 3 kali 400 5 hari. Kalau pakai famciclovir, oh ya famciclovir ini 3 kali 250 ya. Ada juga yang 3 kali 500, tapi ini pakai yang ini aja 3 kali 250, 7 sampai 10 hari ya. Kalau valasiklovir di sini 2 kali 1000 ya, ini 10 hari. Tapi ini untuk herpes genital ya. Ya, ini yang herpes genital biasanya dosisnya lebih rendah daripada yang herpes zoster ya. Kalau herpes zoster kan 3 kali 1000, 3 kali 500, tapi ini di bawahnya. Ya. Ini herpes yang oral ya, ini aciclovir juga sama. Herpes genital kan ada 2 jenis ya, bisa di genital dan juga di bibir ya, orolabial. Ini sama 3 kali 400, 7 sampai 10 hari, 5 kali 200 ya, sama 7 sampai 10 hari. Famciclovir 3 kali 500 bisa, valasiklovir 2 kali 1000. Ini beberapa jenis kalau ada herpes, varicella, infeksi, ini bisa 5 kali 800, valasiklovir 3 kali 1000 gitu ya. Herpes zoster 5 kali 800, 7 sampai 10 hari. Famciclovir tadi 3 kali 500, kalau zoster sesuai firmatum selama 7 hari.
Yang valacyclovir 3 kali 1007 hari ya. Jadi nanti bisa dihafalin dosis herpes booster ya, ini berbeda dengan dosis herpes genital. Walaupun obatnya sama, acyclovir, famciclovir, dan valacyclovir. Kemudian obat antiretrovirus yang lain ya, adalah banyak kemajuan substansial dalam terapi antiretrovirus sejak diperkenalkannya obat pertama yaitu zidovudin tahun 1987. Meningkatnya pengetahuan mengenai dinamika virus melalui pemakaian viral dan uji resistensi memperjelas fakta bahwa terapi kombinasi dengan obat-obat berpotensi maksimal akan mengurangi replikasi virus hingga ke tingkat terendah dan memperkecil kemungkinan munculnya resistensi. Ini tadi obat yang disebutkan obat antiretrovirus bisa golongan NRTI, NNRTI dan juga protease inhibitor bisa dipakai. Dan itu jenisnya, dosisnya juga berbeda-beda. Ya, ini juga sering dipakai tadi kalau sakit HIV ya. Ini ada kelasnya NRTI, PI, NNRTI ya. Bisa ya. Ini retrovirus replikasi cycle kalau ada tadi kalau virus masuk melalui banyak fase tadi ya, uncoated, reverse transkriptase, integrasi, transkripsi, melalui proses farmasi ya, terus yang golongan NRTI yang pertama yaitu bekerja untuk menghambat secara kompetitif reverse transkriptase dari HIV1. Terserapnya obat ke dalam DNA virus yang sedang terbentuk menyebabkan penghentian rangkaian retrovirus karena inhibisi peningkatan dengan nukleotida yang baru. Juga nanti melalui ini sesuai bentuknya ya. Ini golongan NRTI contohnya tadi zidovudin tapi singkatannya NSCT. Amlodipine mengalami reseptoriasi dengan lebih aktif sifatnya berkompetisi dengan enzim alami dan enzim transkriptase ya, kan ada beberapa enzimnya dihambat supaya terreplikasi lagi. Dosis tinggi asapnya neurotoksik kalau dosis normal dan ide zidovudin disukai pada neurotoksik dan juga penetrasi sistem saraf-sarafnya baik-baik ya. Jadi dia ini ya apa toksi saraf ya juga penetrasinya bagus. Zidovudin merupakan agen antiretroviral yang pertama yang disetujui ya. Studi mengevaluasi zidovudin setelah kehamilan, misalnya dan pasca persalinan menunjukkan hasil yang signifikan ini pengurangan tingkat hormon vertikal dengan ada sertifikat menjadi agen NRTI yang direkomendasikan untuk digunakan pada wanita. Jadi zidovudin masih bagus ya, sampingnya tidak terlalu berat ya, dan bahkan wanita hamil juga apabila membutuhkan zidovudin masih bisa dipakai. Zidovudin direkomendasikan sebagai pilihan untuk profilaksis atas kejadian individu yang HIV. Jadi kalau terpapar dengan individu HIV bisa pakai zidovudin. Efek sampingnya bisa anemia makrotipik, neutropenia, gastrointestinal intoleransi, kepala dan insomnia. Kemudian lanjut lagi untuk golongan yang lain NRTI adalah amlodipine ya, singkatannya 3TC. 3TC biasanya kalau obat HIV itu disingkat tulisnya amlodipine tapi 3TC. Kekurangan tetap terjadi resistensi. Nah ini bisa untuk hepatitis B virus selain interferon tadi. Karena aplikasinya sama HIV, HIV dapat diberikan terapi gabungan yang diberikan pada pasien terinfeksi dengan HIV dan HBV. Efek sampingnya bisa menyebabkan
pankreatitis, artralgia, dan peningkatan serum aminotransferase. Nah, ini bisa bersaing untuk aktivitas reverse transkriptase dengan substrat normal. Kemudian kalau lamivudin obat ini bergabung dengan DNA virus, dia bisa menghambat pemanjangan rantai. Jadi yang tadinya bereplikasi jadi banyak, dia bisa menghentikan itu. Efek ini terjadi secara klinis yang aktivitas pengobatan terhadap hepatitis B. Lamivudin itu lebih berperan pada hepatitis B. Kemudian tadi kan untuk golongan NRTI ya, nukleosid atau nukleotid reverse transkriptase inhibitor. Sekarang memasuki golongan NRTI, non-nukleosid reverse transkriptase inhibitor. Ini contohnya nevirapin, delavirdin, dan juga efavirenz. Dia berikatan dengan enzim reverse transkriptase memblok aktivitas polimerase. Beda dengan NRTI tidak perlu diaktifasi di dalam sel. Pemakaian tunggal tidak efektif, kombinasi dengan NRTI sangat efektif. Jadi ini lebih bagus kalau dikombinasikan dengan obat NRTI tadi. Contohnya tadi obat NRTI apa? Sidofudin sama lamivudin ya. Yang NRTI, nevirapin, delavirdin, dan efavirenz. Untuk yang nevirapin dulu, jadi itu satu tabletnya dosis tunggal ya, 200 mg. Dia efektif dalam pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayinya. Biasanya kalau sakit HIV itu kan atau hamil itu kan bisa menular ya. Bahkan kalau orang HIV biasanya lebih baik bayinya tidak disusukan ya. Lebih baik menggunakan susu formula. Tapi apabila tidak mampu membeli mungkin dari daerah Afrika karena HIV/AIDS, setelah itu ya nanti ada obat tertentu ya yang harus diberikan kepada bayi. Namun nevirapin tidak direkomendasikan untuk digunakan pada kehamilan karena potensi efek samping dan hambatan resistensinya yang rendah. Efek samping nevirapin bisa ruam kulit ya. Nevirapin harus dihentikan pada pasien dengan ruam parah dan pada mereka dengan gejala konstitusional yang menyertainya. Karena ruam dapat menyertai hepatotoksik. Nah, ini demam, mual, sakit kepala, dan mengantuk ya, efek sampingnya. NNRTI, nah ini tadi jenisnya ya, contohnya untuk yang digunakan pada kehamilan. NRTI ada abatavir, ya, paling sering lamivudin, sidofudin, NNRTIS, efavirenz, rilpivirine, ya, PLS, protease inhibitor, atazanavir, ya, ritonavir, untuk yang integrasi inhibitor, raltegravir. Nah, ini NNRTI, ya, inhibitor of transkriptase. Ini untuk yang golongan protease inhibitor, ya, sakuinavir, ritonavir, dan indinavir. Ini sifatnya menghambat enzim protease virus anakan, virus imatur, dan tidak fungsional. Jadi dia kalau yang golongan protease inhibitor mencegah infeksi lainnya. Efek sampingnya gangguan GIT, hampir sama kayak yang lainnya ya, seringnya kalau obat antivirus gangguannya ke mual, muntah, mungkin diare ya. Bahkan kalau pemakaian lama menyebabkan lipodistrofi dan dislipidemia. Dia juga bisa menghambat kerja enzim-enzim yang ada di hepar, mungkin berinteraksi dengan obat yang lain. Ya, karena hepar kan fungsinya untuk menyaring tadi obat-obat yang toksik gitu ya. Jadi dia menghambat pembentukannya ya. Fase translasi ya sebelum terbentuk ya, jadi tidak membelah diri. Lanjut untuk obat anti influenza tadi ya, seperti COVID ya, bisa menggunakan oseltamivir gitu ya kalau memang penyebabnya virus ya. Jadi flu itu bisa ada karena bakteri atau virus, ya itu juga perlu diidentifikasi ya. Golongan inhibitor neuroaminidase. Jadi inhibitor itu selektif pada neuroaminidase, yaitu enzimnya pada permukaan virus influenza menghambat aktivitas neuroaminidase virus yang menyebabkan menggumbalnya virion-virion influenza yang baru dibebaskan satu sama lain dan dengan membran sel yang terinfeksi.
Kemudian ini oseltamivir terapi 2 kali 75 mg selama 5 hari. Kalau itu dosis terapi ya. Jadi dosis terapi sama dosis profilaksis berbeda. Maksudnya dosis profilaksis itu gimana sih? Avero, kamera-kameranya tolong bisa dihidupkan ya, Dek. Ini kameranya dihidupkan tapi orangnya nggak ada gitu juga. Kira-kira profilaksis itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau profilaksis itu berarti untuk pencegahan ya. 75 mg sekali sehari. Jadi kalau dia untuk terapi itu 2 kali 75 mg, tapi 5 hari. Kalau profilaksis 1 kali 75 mg, tetapi 7 hari. Memiliki efektivitas 70-90% dalam mencegah penyakit setelah paparan. Ya, ini supaya tidak terbentuk tadi ya oseltamivir virusnya ya, jadi menghambat pembentukannya. Seperti translasi dan itu tidak bermutasi. Jadi oseltamivir biasanya kalau obat profilaksis malah 1 kali tapi lebih lama ya, 7 hari. Kemudian yang golongan amantadin ini ada mekanismenya menghambat tahap awal replikasi virus, dia menghambat di fase penetrasi, kemudian menghambat uncoating virus, menghambat viral assembly ya. Nah, ini sifatnya absorpsi peroralnya baik ya, memiliki sifat distribusi yang luas. Kemudian ada efek samping obatnya, yaitu gangguan gastrointestinal dan juga SSP. Biasanya bisa gelisah, susah konsentrasi, insomnia. Tapi kalau dosis tinggi, ini neurotoksik ya, jadi ini bisa toksik ke sistem saraf, kejang, sampai koma. Jadi yang amantadin juga bisa menjadi perhatian ya, karena sifatnya yang toksik tadi. Itu juga dari proses pengikatan, uncoating, nanti dia juga dihambat ya translasi sampai pembentukannya supaya tidak banyak membunuh diri. Terus untuk obat antihepatitis, tadi contohnya apa? Interferon alfa ya, untuk hepatitis B. Untuk hepatitis A kan tadi bisa sembuh ya, self-limiting disease, tetapi ya tetap diobati di heparnya ya. Ya, jadi interferon merupakan sitokin penjamu yang memiliki efek antivirus, imunomodulator ya, sampai antiproliferatif yang kompleks ya, interferon alfa. Jadi tadi biasanya digunakan untuk hepatitis B. Terus interferon berfungsi menginduksi sinyal intrasel setelah pengikatan ke reseptor membran sel yang spesifik yang bisa menyebabkan penetrasi virus. Tadi kan ada proses-proses translasi, transkripsi, pemrosesan protein, pematangan pelepasan, bahkan sampai peningkatan ekspresi host dari kompleks histokompatibilitas ya, utama dari antigen. Kemudian bisa meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan meningkatkan proliferasi serta kelangsungan hidup sel T sitotoksik. Ini interferon, ada IFN alfa, beta ya. Jadi dia sifatnya merupakan sitokin dengan aktivitas antiviral dan imunomodulator. Jadi interferon nanti tugasnya memberikan tanda marking kalau ada sel-sel yang terinfeksi virus ya. Jadi kalau ada yang mau bereplikasi, dia mencegah replikasinya ya. Tadinya 1 mau jadi 3, itu mencegah pembentukannya. Dan juga mengaktifkan dari respon imunnya. Biasanya interferon kebanyakan vianya ini ya, injeksi ya, bisa disuntikannya intramuskular ya. IM sudutnya berapa sih kalau disuntikan IM? 90 derajat ya, tegak lurus ya, intravenous atau subkutan. Efek sampingnya bisa akut influenza-like symptom. Kalau dosis tinggi bisa mielosupresi. Ini jadi dia menghambat, kalau dia mau bermutasi jadi banyak, lah itu dia menghambat pembentukannya. Saat interferon inhibisi replikasinya dia nggak boleh bereplikasi. Tuh, lah ini jenisnya juga nanti
yang dipakai kalau seumpama dia sakit hepatitis B macam-macam ya. Bisa interferon tadi karena injeksi dosisnya 5 juta IU atau 10 juta IU. 3 kali sehari pemberiannya bisa subkutan atau intramuskular. Efek sampingnya flu-like symptom, kelemahan, gangguan mood, sitopenia, bahkan gangguan autoimun. Yang lainnya bisa juga ya golongan yang lain entecavir, tenofovir ya, lamivudin, telbifudin. Nah, ini untuk ya interferon efeknya, jadi dia menghambat di proses transkripsi, proses translasinya, menghambat proses ini pembentukan protein, bahkan maturasi dari virusnya. Ini untuk penyakit hepatitis ya. Jadi setelah masuk virusnya dalam hepatosit, DNA virus hepatitis tidak bersalut dan dibawa ke nukleus. Ya. Jadi nanti DNA-nya ditranskripsi dan mRNA-nya dihasilkan diangkut ke sitoplasma. Kemudian materi genetik virus direplikasi oleh reverse transkriptase dan disintesis oleh protein virus. Jadi DNA virus dan protein dirakit dan diselimuti dulu sebelum dihancurkan eksositosis. Jadi viremia itu kan masuknya virus ya ke dalam tubuh yang dihasilkan dapat menyebabkan hepatitis virus akut. Kalau akut itu bergejala, sedang proses-prosesnya peradangan, inflamasi, kayak gitu. Atau proses nekroinflamasi kronis. Respon imun individu menentukan tingkat cedera dari viremia. Jadi kalau ada virus yang masuk kan ada orang yang langsung bergejala yang berat, ada juga yang gejalanya sedang atau ringan. Itu juga berbeda-beda. Oh langsung timbul kuningnya, ada yang beberapa hari baru kuning, gitu juga bisa. Ini jadi replikasi hepatitis B virus ya, di pembentukannya transkripsi, translasi, eksositosis. Nah ini tadi penanda kalau hepatitis A biasanya diceknya nanti kita usulkan, oh ternyata kita curiga nih orang ini ikterus. Kemudian tadi katanya dijajan dengan teman-temannya di warung yang kurang bersih, jadi temannya juga sama mengalami gejala yang sama, kita cek anti HAV. Kalau yang IgM ini akut, penanda akut. Kalau IgG kronis. Ya, kalau akut HBV ceknya HBS AG ya. Kalau HBeAg tadi penanda apa? HBeAg replikasi. Ada juga yang anti HCV. Ya. Terus ada juga untuk kasus hepatitis C, ya ini juga kronis. Contohnya ribavirin, dia obatnya diberikan yang merupakan analog nukleosid purin kecil, dia menghambat replikasi virus DNA dan RNA. Jadi menghambat sintesis asam nukleat melalui penghambatan sintesis RNA membawa pesan virus yang sifat ribavirin. Untuk terapi kronis, dia bisa menyebabkan anemia dan penekanan sumsum tulang. Ini efek sampingnya juga hampir sama dengan sebelumnya, bisa sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, demam, gangguan SSP seperti depresi, insomnia, bahkan kecemasan. Ini dia juga menghambat reverse transkriptase ya. Sudah, alhamdulillah. Ya, sudah selesai. Jadi dari yang tadi kita pelajari, kita dapatkan bahwa obat-obat antivirus itu banyak sekali macamnya ya. Jadi nggak cuma asiklovir toh. Oh ternyata asiklovir pun bisa diganti valasiklovir, famsiklovir gitu ya. Tapi ingat dosisnya berbeda ya. Antara dia herpes zoster, herpes simplex atau dibutuhkan untuk antivirus yang lain. Terus obat-obat penyakit virus yang lain, virus corona, virus yang menyebabkan hanya flu saja. Oh ternyata virus yang menyebabkan hepatitis ya. Oh virus yang menyebabkan HIV ya, sakit AIDS. Lah itu obatnya macam-macam. Terus dosisnya berapa aja sih? Nah, tadi kan sudah ada. Nanti bisa dibaca lagi untuk detailnya ya. Berapa kali sehari, dosisnya berapa miligram, terus tadi harinya berapa? Oh 7-10 hari, ada yang 5 hari, dosis terapi, dosis profilaksis nanti berbeda. Ya, begitu adik-adik, jelas ya?
Ya, jadi nanti bisa dipelajari supaya nanti pas memberikan terapi ya kalau udah jadi dokter bisa ya mengerjakan sampai pasiennya sembuh karena tadi ada beberapa target yang memang kompetensi dokter umum harus bisa memberikan terapi. Jadi nggak hanya mendiagnosis dirujuk gitu enggak ya. Sudah? Kalau sudah ada pertanyaan? Ya ada ya, nanti dipelajari ya. Kalau sudah kita tutup ya dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, terima Dokter. kasih.